Racikan Berita. Mungkin saya hanya ingin berbuat ya kepada bangsa ini sekecil apapun untuk menyampaikan kebenaran. Karena saya melihat 10 tahun bangsa ini porak-poranda oleh kekuasaan Jokowi yang selalu mengedepankan authoritarian personality. Itu saja. Dan untuk menyampaikan kebenaran ini, saya juga selalu dihadapkan oleh resiko-resiko. Dan sampai hari ini saya masih tetap hidup dan bisa berkarya, saya bisa nulis ya kan. Walaupun dulu saya juga menerima, ya kan, menerima cobaan dari keterbukaan saya ini untuk menyatakan kebenaran. Masa narko, ya kan. Saya masih dinas, tapi saya harus sampaikan kebenaran ini. Kasus penarko kasus makar penarko. Akhirnya saya mundur dari dinas. Itu saja, nggak ada yang lain. Bagaimana keluarga? Apa preferensi sama kakak nggak waktu mau membela kebenaran? Bagaimana kakak? Mereka support dan mereka tahu watak saya seperti apa. Mereka tahu. Gak ada masalah. Dan apa nggak akan takut pada resiko? Dan resiko itu saya ambil, Pak. Saya mundur dari dinas ya, itu sudah saya ambil. Oh, resiko itu sudah diambil? Iya. Dan keluarga sudah mendukung, Iya. anaknya sudah mendukung. Iya. Yang menurut Bang Raja Salman, sepengalaman Abang dan Abang tahu betul apa itu UPP, Universitas Pasar Kota Pramuka itu. Ya. Bahwa menyatakan bahwa ada bikin namanya visa Amerika itu bisa di sana. Ya. Abang yakin bahwa itu akan terjadi di sana? Jadi begini, saya juga penikmat produk-produk Pasar Pramuka. Ketika saya masih jadi mata-mata dulu ya, ketika saya harus gunakan ID card untuk masuk ke satu kegiatan, saya bikin di sana. Sehingga saya tahu persis apa yang mereka kerjakan, dan tidak ada satupun mereka yang tidak terlibat dalam pembuatan dokumen palsu. Ketika muncul informasi bahwa ijazah Jokowi terkait kepada Pasar Pramuka, kemudian saya teringat dan saya coba kumpulin kembali teman-teman saya di sana, gitu. Nah, dari temuan-temuan yang ada, ya, kemudian mengarah kepada Paiman Raharjo. Ini satu hal yang aneh, ya kan? Ketika dia mendapat luxury ya, dari Jokowi menjadi wamen, menjadi komisaris, ya kan? Saya yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang dilakukan untuk Jokowi sehingga dia mendapat privilege dan luxury seperti itu, gitu. Nah, dalam perjalanan Paiman sendiri yang membuka kotak Pandora itu ketika dia melakukan halal bihalal di sana. Saya dapatkan fotonya. Kemudian seorang perempuan yang dekat dengan Paiman itu sempat didekati oleh orang saya, dan dia mengatakan bukan Paiman yang buat, tapi memang oleh Paiman, tapi dibuat oleh ahli di sana, ijazah Jokowi. Itu saya pegang, dan orang yang mendengar itu berani menjadi saksi ketika Pasar Pramuka menjadi sasaran penyidikan polisi. Secara tidak langsung berarti memang Paiman terlibat. Jelas, tidak mungkin Paiman tidak terlibat. Dia begitu mendapat kemewahan dari Jokowi. Kalau dia bukan siapa-siapa, tidak mungkin. Nggak akan dapat wamen dan dia tidak akan mendapatkan jabatan sebagai komisaris sampai hari ini. Artinya dia sudah menikmati jabatan itu. Oh, jelas, itu jelas. Nah, orang yang ahli ini, apa sudah menunggu? Ya, Yang orang yang ahli membeli ada. Itu bisa dilihat dari foto halal bihalal Pak Iman. Nah, ini itu ahli di bidang tanda tangan palsu. Dia dan ada di situ dan hadir pada saat halal bihalal. Yang ikut halal bihalal hanya orang tertentu. Tapi masih banyak kan orang-orang lain yang ada di Pasar Pramuka yang tidak dilibatkan. Ini kan dalam rangka konsolidasi Paiman agar mereka tidak membuka
apa yang terjadi gitu. Orang-orang yang abang temui secara sembunyi ini suatu saat mau jadi saksi benar kan? Ya, Orang yang abang temui ini suatu saat akan menjadi saksi. kalau proses hukum yang dilakukan oleh polisi fair, tentunya polisi harus menyasar ke pasar pramuka untuk membuktikan ijazah itu, dan pasti terbuka. Saya yakin pasti terbuka. Harapan apa bang dalam kasus ini apa? Harapan apa? Harapan saya, ya kan? Penegakan hukum yang jelas, ya kan? Ada campur tangan Presiden Prabowo dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan demi suara kebenaran yang dilakukan oleh rakyat yang diwakil Lor Suryo. Itu aja. Yang abang bilang tadi, apabila Prabowo turun tangan, Prabowo termasuk pidana. Oh iyalah, artinya apa? Dia berkhianat terhadap statement-statement yang disampaikan oleh Prabowo sendiri selama ini, bahwa dia adalah presiden yang pro rakyat. Kita lihat sekarang, apakah Prabowo memegang komitmennya? Kita lihat nanti. Ada lagi bang? Satu lagi, Jokowi bukan sekedar pembohong, tapi dia adalah presiden yang berkhianat terhadap kedaulatan negara ini. Karena Jokowi 2014 dia datang ke Brisbane, dia serahkan dokumen referendum Papua Barat kepada Profesor Damin Singburi. Itu adalah profesor ahli disintegrasi internasional FSL untuk Fretilin. Ini beda pendapat dengan Timur Timur lepas dari kita. Jadi Jokowi sangat berbahaya. Berbahaya. Racikan Berita